jemaat PCM Hongkong Kalus. Sekali lagi salam. Apa kabarnya semuanya? Haleluya. Sebab Allah kita luar biasa, amin. Tidak berasa kita sudah berada di bulan November. Sebentar lagi sudah Natalan. Dan kita akan tinggalkan tahun 2022, amin. Kalau dunia berkata di luar sana akan mengalami kesulitan, tetapi firman Tuhan berkata orang yang mau berjalan bersama Tuhan akan menghasilkan buah pada musim demi musim. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Kalau sebab itu kita mau bawa persembahan korban yang terbaik untuk Raja kita, amin. Yuk kita dudukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas hari yang telah Kau berikan. Terus tuntunanmu, penyertaanmu sempurna atas gerejamu. Ini umatmu, ini ibadahmu Tuhan. Hadirlah Tuhan melawat seluruh umatmu yang hadir. Dan semua umatmu yang datang membawa berbagai masalah pergumulan. Engkaulah jawaban dari segalanya itu Bapa. Engkau jawaban atas umatmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami minta Tuhan pengurapan-Mu yang dasar turun atas setiap umat-Mu. Dan kami menyerahkan ibadahmu ini dari awal pertengahan hingga selesai. Tuhan yang bekerja dengan dasar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari umat Tuhan, mari sama-sama dengan saya katakan sembah Dia. Naikkan syukur-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus.
Sebentar umatmu mau menari, mau melompat bagi Engkau Tuhan. Terpujilah namamu umat Tuhan yang siap menari, siap melompat. Bersama-sama dengan saya katakan, amin. Yesus kita dahsyat, amin. Katakan, sekali lagi katakan, kita semua sudah diberikan kuasa oleh Allah kita yang dahsyat, amin. Mari kita sama-sama tepuk tangan. kedua tangan kita.
Biasa
nikmati hadiratnya pagi ini saudara. Roh Kudus ada di tempat ini. Dia pribadi Allah yang mengurapi saudara, melawat hidupmu, mengubahkan hatimu, pikiranmu, sehingga hidup kita di hari-hari ini dibentuk serupa dan segambar seperti Kristus, dalam karakter, dalam perbuatan, dalam tindakan, dalam perkataan, dalam pikiran, dalam perasaan. Hidup kita selaras dengan surgawi. Oh, Jesus, makasih Tuhan. Manakah kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Sekali lagi katakan, kemanakah kami mencari saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Angkat tangan untuk katakan, kami butuhkan ajaib-Mu. Kami butuhkan sentuhan Tuhan-Mu. Jalan sendiri kami perlukan Tuhan. Kami sorak-sorai kemenangan, beri sorak-sorai kemuliaan. Yesus di tempat ini, Roh Kudus di tempat ini, menolong saudara, menolong hidup saudara. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Kami tidak mau hanya hari ini saja kami dipenuhi dengan urapan-Mu, tapi selama kami hidup, selama kami bernafas, selama kami ada di dunia ini, urapan dari surga itu terus mengalir, memenuhi bejana-bejana dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, seluruh hidup kami adalah milik Tuhan. Kami persembahkan seluruh waktu kami, dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya. Kami mau persembahkan seluruh hidup kami ini untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih buat kesempatan, buat waktu yang Tuhan beri di dalam ibadah raya yang pertama. Kami percaya Tuhan, terus Tuhan lawat kami,
Maka sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus, sucikan dan kuduskan kami. Layakkan hidup kami, tubuh kami, jiwa kami, untuk kami masuk dan merasakan bagaimana pengorbanan Allah yang luar biasa itu yang sudah dinyatakan dan sudah ditunjukkan dan sudah diperbuat, agar setiap orang yang percaya diselamatkan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau duduk diam mendengar pesan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Berbicaralah ya Roh Kudus, ajarlah kami ya Roh Kudus. Kami mau mengerti, tapi tidak cukup mengerti saja. Kami mau melakukan firman-Mu. Kami mau mengerjakan bagian kami. Kami mau menyelesaikan bagian kami sebagai anak Tuhan. Dan kami mau menunjukkan kedewasaan kerohanian kami selama kami mengikut Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah ya Roh Kudus. Kami semua hamba-hamba-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap belajar mendengar firman Tuhan, mari sama-sama dengan saya katakan amin, 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 haleluya. Sebelum duduk boleh kasih tepuk tangan saudara kita. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk para pelayan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Boleh lambaikan tangannya, shalom. Haleluya. Di luar meskipun dingin, di dalam harus tetap panas karena urapan Allah. Amin saudara. Hujan tidak bisa menghalangi gairah dan semangat kita untuk datang kepada Tuhan. Bahkan musim dingin pun tidak bisa menghalangi kita untuk datang di tempat ini. Amin saudaraku ya. Kita semua on fire. Meskipun cuaca dingin, roh kita tetap panas saudaraku. Haleluya. Saya ingin menyampaikan sedikit kebenaran firman Tuhan hari ini sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, saudara. Kita mau sama-sama belajar bagaimana kasih setia Tuhan yang dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Bahkan di hari-hari ini dengan masa-masa yang tidak menentu, bahkan Indonesia sudah kita mendengar, bahkan bangsa-bangsa kita sudah melihat resesi di mana-mana, saudaraku ya. Kita melihat perekonomian semakin menurun. Firman Tuhan sudah dikatakan itu semua, saudara. Kelaparan, kekurangan, semuanya sudah dikatakan dalam firman Tuhan. Bagian kita adalah berdoa dan berjaga-jaga, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi bukan hanya menantikan, mempersiapkan diri kita untuk menjadi mempelai Kristus. Mempersiapkan hidup kita untuk kita menjadi mempelai Kristus. Bukan hanya kita menantikan, yes, Maranatha, datanglah ya Tuhan, kami merindukanmu. Tapi waktu Tuhan datang, pelita kita padam. Kita tidak membawa minyak seperti 5 gadis bodoh. Apakah kita mau di posisi 5 gadis bodoh yang tidak mempersiapkan yang terbaik di hadapan Tuhan? Tapi saya yakin dan percaya, saya melihat wajah-wajah kemuliaan surga yang penuh dengan terang kemuliaannya. Pelita selalu menyala, minyak selalu terisi. Amin saudara. Amin. Waktu kita bersekutu menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berbahasa roh, dikaruniakan oleh Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita, saudara. Bagaimana Tuhan selalu mengerjakan semua bagiannya, dikerjakan dan diselesaikan dalam setiap kehidupan kita. Tapi pertanyaannya saudara, sudahkah kita hari-hari ini menyelesaikan bagian kita? Sudahkah kita fokus tentang bagian kita? Sudahkah kita mengerti tentang bagian kita, saudara? Saya ingin menyampaikan tentang perumpamaan gandum dan lalat. Saya yakin semua tahu mengenai hal ini. Ini tentang perumpamaan hal kerajaan surga, saudaraku. Bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya agar dia mengerti dan memahami tentang hal kerajaan surga. Dan hari ini juga kita mau belajar tentang poin ini, saudara. Perumpamaan gandum dan lalat. Persiapkan hidupmu. Saya mengambil tema firman Tuhan hari ini, persiapkan hidupmu. Dalam Matius 13 ayat 24, saudaraku, sampai 30. Mari kita sama-sama perhatikan. Saudara boleh buka Alkitab, Bible Phone-nya juga silakan saudaraku, tapi hanya sekedar Bible ya. Jangan yang lain, jalan-jalan saudara. Haleluya. Tadi mana tadi ya? Matius 13 ayat 24 sampai 30. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan ya. Bisa ada di layar, bisa melalui handphone saudara, Alkitab saudara. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya,
Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladang. Perhatikan ya, ayat 24. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladang. Tetapi pada waktu semua orang tidur, garis bawahi, pada waktu semua orang tidur, kita akan belajar ayat per ayat, saudara. Kita akan kupas intisari firman Tuhan hari ini. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah siapa? Musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu. Lalu dia pergi. Ayat 26. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai bergulir, nampak jugalah lalang itu ikut bertumbuh juga, saudaraku. Dan dikatakan ayat 27, maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Ditanya tuh, Tuhan, bukankah benih yang baik yang ditaburkan di dalam ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Kok bisa ada? Kenapa ada lalang di kumpulan gandum, benih gandum yang Tuhan taburkan? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Lihat jawabannya, saudara. Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, pada waktu apa? Menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Jadi apa yang dibakar, saudara? Lalang. Kalau kita belajar tentang perumpamaan ini tentang kerajaan surga, pasti kita di dalam pikiran kita mengajarkan tentang anak Allah dan anak-anak iblis yang jahat, saudaraku. Tapi kita mau belajar, kita mau kupas, saudaraku, ya. Di sini berbicara tentang strategi, saudara. Di slide selanjutnya, strategi adalah bagian yang sangat penting dalam peperangan. Setuju nggak, saudara? Kalau saudara semua pernah main PUBG, Mobile Legend, FF, apalah itu, saudaraku, ya, Counter Strike. Strategi itu sangat penting sekali. Kalau tidak bermain tanpa strategi, pasti kalah, tidak akan pernah menang. Jadi strategi itu adalah bagian yang penting dalam peperangan. Bukankah selalu saya katakan, saudara, selama saudara bernafas, saudara sedang berperang? Yang setuju dengan saya katakan amin. Jadi saudara bangun pagi itu bernapas, berarti saudara lagi berperang. Jadi ingatkan diri saudara, hei badanku, hei tubuhku, hei jiwaku, hei rohku, kita sedang berperang. Bikin strategi yang jitu, strategi yang baik, yang benar untuk menghadapi serangan-serangan si iblis, si jahat, tipu daya, muslihat. Bukankah iblis terkenal dan iblis adalah bapa pendusta yang selalu penuh dengan kebohongan, penuh dengan perselisihan, penuh dengan kemurkaan, penuh dengan sesuatu yang tidak berkenan dengan kerajaan Allah. Kalau kita sudah tahu iblis adalah mengenai hal itu, saudaraku, berarti itu kita harus lawan. Strategi kita penting dalam peperangan ini. Kalau saudara tidak punya strategi, saya yakin saudara bangun tidur pun langsung kalah, langsung KO. Seperti petinju, saudara. Coba saudara lawan Mike Tyson, Holyfield, Chris John. Saudara sebelum masuk lapangan pun saudara sekali pukul langsung IGD. Karena kita tidak ada basic, kita tidak punya keahlian, kita tidak punya strategi untuk menghadapi seorang petinju, dan kita tidak tahu tentang mengenai pertandingan tinju itu karena kita tidak pernah terjun di dalamnya. Setuju, saudara, ya? Tapi hari ini kita semua terjun di dalam peperangan itu, melawan tipu daya si iblis, tipu muslihat si iblis. Dia berkeliling mengaum-ngaum. Waktu kita lengah sedikit, tutup mata sedikit, dia menelan kita. Dia tidak hanya mengunjak kita, saudara, tapi dia menelan kita hidup-hidup, agar setiap kehidupan kita binasa, tidak masuk dalam kerajaan Allah. Karena iblis paling benci orang-orang yang diselamatkan, bahkan orang-orang benar. Di hari-hari ini cukup sulit kita lewati, saudara. Integritas menjadi number one, harus ditunjukkan kepada dunia sebagai kita orang-orang percaya. Tapi perlu, ya, saya kembali kepada strategi.
Kalau saudara memiliki strategi yang baik, strategi itu akan menentukan kemenangan saudara di dalam peperangan selama saudara hidup. Jadi strategi itu menentukan kemenangan suatu perang, saudara. Kita pelajari strategi apa, saudara. Yang pertama, yang di ayat 24, saudaraku, dikatakan ini menggambarkan pelayanan Yesus yang menghasilkan anak-anak Allah, kerajaan surga, atau orang-orang percaya di dunia ini. Tadi kalau kita mundur ayat yang 24, saudaraku, saya bacakannya. Slide nggak apa-apa, nggak usah mundur, saya akan bacakan saja. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Benih yang baik. Benih yang baik pasti berbicara tentang kerajaan surga. Benih yang baik berbicara tentang anak-anak Allah. Benih yang baik berbicara tentang orang-orang percaya, saudara. Waktu Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, hei, kalian semua, kerajaan surga itu seperti ini. Perumpamaan gandum dan ilalang, lalang, saudara. Orang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Yesus sudah memberikan benih yang baik, firman Tuhan dan lain-lain, saudara. Urapan yang baru, bahkan penyertaan pertolongan Tuhan dengan penyertaan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Tapi kita perhatikan ayat 25. Ini menggambarkan pekerjaan iblis yang menghasilkan anak-anak iblis, orang-orang yang tidak percaya di dunia ini. Penaburan benih di malam hari menggambarkan tindakan kelicikan tanpa disadari. Kalau kita tadi mundur lagi ayat 25, saudaraku, dikatakan gini, tetapi pada waktu semua orang tidur. Iblis licik, saudara, kan? Iblis itu tidak kreatif, saudara. Saat ini iblis sedang dengar kita ngomongin dia. Iblis dalam hati, kok saya lagi? Karena memang dia salah, nggak ada benarnya. Pada semua orang tidur, ada strategi yang dilakukan oleh si iblis. Apa itu, saudara? Dia menaburkan benih lalang di antara gandum itu. Dia tahu Tuhan sudah mempercayakan anak-anaknya, orang-orang pilihannya. Tapi iblis tidak mau tinggal diam. Dia taburkan juga benih lalang. Ada kemiripan. Saudara tahu ya gandum dan lalang ya? Saya tidak usah lagi menjelaskan. Saya yakin semua tahu gandum apa, gandum seperti apa, lalang seperti hampir mirip. Ada perbedaannya, saudara, tapi hampir mirip. Iblis ingin menyerupai teknik atau strategi Yesus agar gandum ini tercampur dengan lalang, sehingga waktu nanti masa menabur dicabut semuanya. Jadi orang percaya pun ikut tercabut. Gitu, saudara. Tadi kita baca ya firman Tuhan tadi. Jadi tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Oke. Ayat yang ke-25 dan ayat ke-26 berbicara tentang ini, saudaraku. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Hampir ada kemiripan, saudara. Sekilas kita lihat itu mirip. Bahkan waktu kita mencabut gandum itu, pastinya ada lalang di dalam. Atau mencabut lalang itu, pastinya terbawa juga gandum di dalam. Ayat 26 berbicara bahwa jangan, nanti bisa tercabut. Gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Mereka sama-sama bertumbuh, saudara. Tapi di slide selanjutnya, perbedaan perlahan mulai nampak, tetapi belum terlihat dengan sempurna. Gandum dan lalang itu lambat laun memperlihatkan perbedaan. Perbedaan perlahan mulai nampak, tetapi belum terlihat sempurna. Strategi jitu iblis adalah orang percaya yang belum dewasa dari luar memiliki kemiripan dengan orang yang tidak percaya. Yes. Jadi dimanipulasi, saudara, agar serupa tapi tak sama. Jadi iblis kerjaannya hanya menipu, memperdaya, mengerjakan apa yang Yesus kerjakan, tapi ditipu, diputar balikan. Bukankah saudara tahu tentang kejatuhan manusia? Hawa diputar balikan tentang firman Tuhan. Strategi jitu iblis itu adalah orang percaya yang belum dewasa dari luar memiliki kemiripan agar dimirip-miripkan, saudaraku, sehingga tidak ada pertumbuhan orang percaya, tidak ada kedewasaan orang percaya. Kemiripan inilah bisa menjadi celah bagi iblis untuk mengalahkan atau memusnahkan anak-anak Allah.
agar lebih sedikit orang-orang yang percaya. Saudara, nanti kita akan belajar tentang akhir zaman, bagaimana iblis sedang mempersiapkan pasukannya, tapi tetap tidak akan menang. Tidak akan menang dia melawan pasukan-pasukan Allah, pasukan-pasukan kerajaan Allah. Tapi dari situ saudaraku, kita harus belajar dan mengawasi kehidupan kita agar kita tidak dimanipulasi, bahkan kita tidak memberikan celah bagi si iblis untuk mengalahkan dan memusnahkan anak-anak Allah. Dan kita tidak terbawa. Waktu halang itu ada, saudara. Kita memberikan dan menunjukkan perbedaan kita sebagai orang-orang percaya. Respon keliru terhadap kemiripan ini bisa menghancurkan kehidupan orang percaya. Jadi kalau respon kita keliru mengenai hal ini, saudara, itu akan menghancurkan kehidupan orang percaya, orang-orang yang di dalam Tuhan. Seorang yang percaya, saudara, yang belum dewasa masih memiliki kebiasaan yang mirip dengan orang yang tidak percaya. Tingkah lakunya, ucapannya, pikirannya, kebiasaannya. Setuju nggak, saudara? Setuju. Ada suatu kesamaan dengan orang-orang yang belum percaya, orang yang belum dewasa. Saya berbicara tentang kedewasaan rohani, saudara. Saya tidak berbicara tentang kedewasaan usia umur, karena usia dan umur tidak bisa menentukan kedewasaan rohani kita. Betul. Ada yang lebih baik, lebih dewasa dari saya, dan saya harus mengaku itu. Saya harus belajar untuk terus hidup saya dimurnikan, diproses, terus melangkah, naik terus, saudara. Karena kedewasaan itu adalah pertumbuhan. Kalau kita berbicara kerohanian, kekristenan adalah pertumbuhan. Pengenalan berbicara tentang pertumbuhan, bukan hanya tentang duduk diam saja, no. Kita menantikan berkat, kita menunggu berkat. Berkat itu sudah ada dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Selalu menyertai saudara. Amin. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Tuhan selalu menyertai setiap kehidupanmu, memberkati setiap kehidupanmu. Bahkan segala kesusahanmu diperbuat mudah di dalam Kristus. Amin, saudara. Resesi, dunia dan lain-lain, itu bisa mengecoh pikiran kita untuk kita fokus kepada Tuhan. Kita mulai takut. Dunia-dunia mulai ketakutan. Mereka mencari jalan keluar. Mereka mengandalkan manusia, kekuatan-kekuatan negara besar. Mereka lupa ada Tuhan yang lebih besar dari negara-negara yang ada. Amin. Bahkan ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita mengevaluasi semua kehidupan kita selama ini, dengan mendengar hal-hal seperti ini, bukan itu membuat kita takut dan kita mencari pertolongan kepada manusia. Padahal jarak kita sama Tuhan seperti lutut dan lantai. Saudara bersujud berdoa, meminta kepada Tuhan. Tuhan menjawab dari takhta kudusnya dan menolong saudara. Kalau saudara sudah mengetahui dan menyadari hal itu, tinggal aplikasikan dalam setiap kehidupan. Amin, saudara. Amin. Jadi jangan takut. Sehingga pikiran kita, tingkah laku kita, ucapan kita, dan kebiasaan kita, kebiasaan seperti kerajaan sorga, ahli waris kerajaan sorga, gaya hidup kerajaan sorga. Filipi 2:5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hal yang membedakannya adalah hati yang mau bertobat, meninggalkan tingkah laku, ucapan, pikiran, kebiasaan yang buruk. Ini yang membedakan gandum dan lalang. Ini yang membedakan orang-orang percaya dan orang-orang yang tidak percaya. Ini yang membedakan anak-anak Tuhan dan anak-anak iblis. Dalam perubahan tingkah lakumu, dalam perubahan kebiasaanmu, dalam perubahan tindakanmu, semuanya gambarkan tentang pribadi Allah. Dalam setiap kehidupan saudara, saudara mengikut Tuhan berpuluh-puluh tahun bukan jaminan saudara dewasa dalam Tuhan. Tapi kalau saudara menghasilkan buah, baru 2 tahun, 3 tahun pun saudara sudah dewasa. Orang melihat buahnya. Orang tidak terkagum dengan daun. Orang tidak terkagum dengan ranting. Orang tidak terkagum dengan batang pohon yang besar. No. Semua dilewati orang-orang yang sedang berjalan. Tapi orang-orang sekitar kita akan terkagum dan terfokus matanya melihat pohon yang berbuah. Amin, saudara. Hari-hari ini mari, saudara. Sulit pastor ya. Perjalanan ini, bahkan lagu dunia aja, perjalanan ini.
Sungguh sangat menyedihkan. Dunia saja sudah tahu. Tapi percaya di dalam Tuhan tidak ada yang menyedihkan, semua sukacita. Amin, saudara. Semuanya diberkati. Resesi tidak berlaku kepada orang percaya. Ketakutan tidak berlaku kepada orang percaya. Kekhawatiran tidak berlaku kepada orang percaya. Beri tepuk tangan bagi kita, saudara. Haleluya. Sehingga pikiran kita, perasaan kita seperti apa yang dimiliki Kristus Yesus. Haleluya. Saya sangat semangat sekali, saudara, untuk menyampaikan ini. Amin ya. Kita sama-sama belajar. Ayat 27 sampai 30-nya belajar tentang ini, saudara. Masa menuai adalah masa di mana strategi iblis tidak lagi berarti. Perhatikan ya. Strategi pekerjaan si iblis sudah tidak lagi berarti. Orang percaya dan orang yang tidak percaya sudah tidak lagi mirip. Jadi pada masa menuai, saudaraku, pada masa kita sudah dewasa, tidak ada lagi kemiripan. Tidak ada lagi kesamaan. Coba bilang kanan kirimu, saudara, kamu gandu. Kamu gandu. Itu dia, saudara. Haleluya. Tidak ada lagi kesamaan. Orang percaya dan orang tidak percaya, orang percaya dan orang yang tidak percaya sudah tidak lagi mirip. Masa di mana kesabaran telah sempurna dan kesempatan telah berakhir. Saudara pernah mendengar tentang peribahasa kesempatan tidak datang dua kali? Pernah, saudara? Waktu Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, kenapa nggak kita maksimalkan semuanya? Mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin minggu depan, mungkin kapanpun, sesuai dengan waktunya Tuhan. Tapi selama kita masih diberi kesempatan, gunakan semuanya untuk Tuhan. Selalu saya katakan, kan saudara, saya pun itu ngoreksi terus. Jadi saya menyampaikan ini bukan hanya buat saudara saya, tapi buat saya. Saya pun terkikis-kikis dan tersayat-sayat. Lihatlah, belahlah dadaku, saudara. Biar gak tegang gitu, saudara. Ini tentang Bandung bilang, pesta tegang banget sih gitu. Haleluya. Ini pun berlaku, pedang bermata dua, tajam ke depan, tajam ke belakang, tajam kepada saudara, tajam juga kepada saya. Kita terus belajar, saudara. Strategi bijaksana Yesus ada beberapa hal, saudara. Kunci dari strategi Yesus adalah kesabaran. Tunggu masa menuai. Mungkin kalau Yesus pada saat itu langsung, saudaraku, tuai, semua bisa terbawa. Tapi ada kunci strategi, yaitu apa? Kesabaran. Sabar menanti waktu yang tepat untuk memisahkan anak-anak Allah atau orang-orang percaya dari anak-anak iblis atau orang yang tidak percaya. Yesus memberikan kesempatan untuk menunjukkan kehidupan yang berbeda sebagai buah kehidupan orang percaya. Strategi Yesus adalah sabar dan Beri kesempatan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat, sudah jadi terang, sudah jadi dampak. Amin, saudara. Tapi kesempatan yang Tuhan beri jangan sia-siakan. Bahkan kesabaran Tuhan pun jangan kita permainkan. Amin, saudara. Yesus itu panjang sabar, sabarnya panjang, tapi ada ujungnya, saudara. Hati-hati. Oh Yesus, ampuni. Besok balik lagi, Yesus ampuni. Balik lagi, Yesus, kamu tuh angkat aja lah. Ampun. Lubang yang sama, lubang. Udah selesai. Jangan serga. Sabar, saudara. Kesabaran Tuhan itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita untuk kita terus mengoreksi dan mengevaluasi hidup kita, agar hidup kita selaras dan serupa seperti surga. Karena saudara adalah ahli waris. Saudara tahu ya ahli waris ya? Tahu. Membawa nama baik warisan saudara itu. Di sertifikat warisan itu, saudaraku, Kerajaan Sorga, Marion Davis. Saudara nggak setuju? Ya saudara sebutkan nama masing-masing gitu, saudara. Saya sebutkan nama saya, saudara aminkan ya, nanti saudara kata tulis. Enggak, kita semua adalah ahli waris kerajaan surga. Amin, saudara. Pertumbuhan membutuhkan waktu karena perlu kesabaran dan kesempatan.
Kadang-kadang di botol obat, Franz Hefner bilang gini saudara. Kadang-kadang di botol obat Anda tercantum label kocok dahulu sebelum bakar. Pernah melihat saudara? Benar. Dan semua pasti gitu ya. Itulah yang Tuhan lakukan dengan beberapa umatnya. Dia harus mengguncang mereka dengan baik sebelum mereka dapat dipakai. Haleluya. Ini saudara juga agak tegang lagi. Ini diguncang dulu ya Tuhan. Tuhan nggak bisa sama guncangan. Tapi bisa juga ada di posisi seperti ini, saudara. Kita mungkin diguncang dulu baru digunakan, baru dipakai. Kita menghadapi dulu banyak tantangan, banyak hal yang terjadi dalam setiap kehidupan kita karena Tuhan tahu engkau kuat. Roh yang ada di dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada di Haleluya. Itu dia saudara, agar saudara menyadari kenapa Tuhan menggoncang saudara, agar saudara diingatkan, hei anakku, Roh Kudus dalam hidupmu loh, maksimalkan dong, gunakan dong. Makanya digoncang terus, gak sadar-sadar, digoncang lagi, gak sadar-sadar, kalau gak sadar ditendang. Tuhan bilang, oh anakku udah digoncang-goncang, gak nyadar juga, tak tendang saja. Allah kita kasih ya, Allah kita mengasihi kita. Tapi pasti dia akan menegur, akan menghajar juga, akan mengoreksi juga. Itu tidak enak. Tapi kalau kita semua fokus kepada apa yang Tuhan kerjakan, membawa kepada kedewasaan kerohanian kita mampu melewati. Karena Roh Kudus bersama kita, saudaraku ya. Orang percaya memiliki hati untuk bertobat akan terus bertumbuh dan berubah ke arah yang lebih baik. Tingkah laku, perkataan, pikiran, dan kebiasaan. Ada kerinduan dalam kesabaran yang Yesus berikan dalam setiap kehidupan kita. Sabar dan memberi kesempatan itu berbeda dengan tidak peduli dan membiarkan. Beda ya saudara ya. Sabar itu Tuhan menunggu, maksudnya menantikan agar hidup-hidup saudara ini kembali back to Bible, kembali kepada kebenaran. Hidup saudara kembali. Sabar dan memberi kesempatan berarti kerinduan yang di dalam hati Yesus untuk orang-orang percaya menunjukkan pertobatan sejatinya. Setuju saudara? Yesus itu sabar menantikan kita untuk terus bertobat dan hidup kudus suci di hadapan. Hidup layak bagi kerajaan surga. Dalam pikiran, tingkah laku, perbuatan saudara. Jadi sabar dan memberi kesempatan berarti kerinduan di dalam hati Yesus untuk orang-orang percaya menunjukkan pertobatan dan pertumbuhan sejati. Roma 2:4-5 dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada mana saudara? Kepada pertobatan. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka. Nah, mulai tegang lagi saudara. Iya kan? Menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Dikatakan ini, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun, menumpuk murka Tuhan pada harinya. Ih, serem kan? Enggak lah saudara. Kita akan terus hidup dalam pertobatan, meminta ampun dan berserah kepada Tuhan saudara. Yang adil, Allah yang adil yang akan dinyatakan. Jadi kesabaran dan kesempatan yang Tuhan berikan menunjukkan dia begitu peduli dengan kita. Kita belajar tentang gandum dan lalang ini saudara. Kita belajar bagaimana Tuhan itu sabar, menunggu, dan Tuhan memberi kesempatan bagi setiap orang yang meresponi kesempatan itu. Kesabaran dan kesempatan yang Tuhan berikan menunjukkan dia begitu peduli dengan kita. Ia rindu kita menunjukkan pertobatan kita. Kegagalan kita menghargai kesabaran dan kesempatan yang ada menghasilkan penghukuman pada akhir. Kita sama-sama yuk baca saudaraku kalimat yang kedua ya. 1, 2, 3. Kegagalan kita menghargai kesabaran dan kesempatan yang ada menghasilkan penghukuman pada akhirnya. Akan menghasilkan penghukuman pada akhirnya. Saya akan tutup dengan slide terakhir. Alis, saudaraku, bilang gini. Karunia paling berarti yang dihadiahkan Tuhan dalam hidup ini sesungguhnya bukanlah berupa barang. Setuju nggak saudara? Tetapi apa? Kita sama-sama baca yuk. 1, 2, 3.
ini saudara, kebenaran firman Tuhan mengajarkan kita, Tuhan sabar, panjang sabar. Dia selalu menunggu saudara untuk terus hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan memberi kesempatan, gunakan semuanya. Karena waktu kita menyanyiakan kesempatan itu, ada penghukuman. Karena Allah kita adalah Allah yang adil, yang menyanyiakan kehidupan, yang menggunakan waktunya dengan tidak baik. Ada konsekuensi di dalamnya. Mari kita sama-sama terus semangat, terus hidup kudus, terus sama-sama memuliakan Tuhan, dan pergunakan waktu hidupmu dengan maksimal di hadapan. Amin, saudara. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita, merenungkan kebaikan Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih. Dia jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari angkat tanganmu saudara, katakan dia jamah, dia jamah senang hidupku. Oh, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah karena ku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Buka hatimu, sama-sama katakan dia jamah, dia jamah, yes, senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah karena ku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Biarkan musik memainkan pujian ini saudara. Kita renungkan kasih setia Tuhan dalam hidupmu, kesabarannya, kesempatannya yang diberikan dan dipercayakan dalam hidup saudara. Jangan sia-siakan waktu yang ada saudaraku. Pergunakan semuanya untuk Tuhan, pergunakan semuanya maksimal untuk Tuhan. Oh Yesus.
hidup ini ku letakkan, oh bersamamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang ini. Mari angkat tanganmu saudara, katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya dan tak berarti hidup ini ku letakkan pada mesbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan Yesus, urapi setiap kami, sucikan kuduskan hidup kami ya Bapa. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, layakkan kami Tuhan. Ampuni kami Bapa, ampuni kami, ampuni setiap hidup kami yang belum menyenangkan Tuhan. Bahkan mungkin di hari-hari ini kami banyak menyakiti hati Tuhan. Kami menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan beri. Kami tahu Tuhan sabar, tapi kami tidak mau menyia-nyiakan kesabaran itu. Kami tidak mau menggunakan kesempatan itu dengan tidak baik dan tidak berkenan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Mari saudara siapkan roti di tangan kanan. Secara perlahan saja saudara, dalam hadirat-Mu. Pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru saudara. Oh, mari singat. Kuaya bersembat Tuhan. Sekarang singat kuaya berbahasa roh semua Tuhan. Semua berbahasa roh Tuhan. Yesus, siapakah kami ya Tuhan? Sebelum kami mengenal Yesus, sebelum kami percaya Yesus, bahwa dosa dalam maut, harusnya kami yang menderita, harusnya kami yang mengalami kesakitan itu, harusnya kami yang menjerit. Tapi Tuhan ganti kami, Kau Bapa yang baik. Dagingmu terkoyak, dagingmu terluka. Angkat tangan, menemani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dagingmu terluka dan merasakan kesakitan yang luar biasa, agar kami tidak mengalami itu. Oh, maka sucikan kuduskan kami Tuhan. Layakkan kami saat ini untuk masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Sekarang mari angkat roti di tangan kananmu tinggi-tinggi saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kutuluskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan menjadi peringatan bagi engkau, bagi kita semua.
Perbuatlah ini semuanya untuk menjadi peringatan akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang siapkan cawan di tangan kananmu, saudara. Perlahan saja, tidak usah terburu-buru, saudaraku ya. Haleluya, 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 Jesus. Oh Roh Kudus, oh Yesus Tuhan. Sekarang angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi, saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita minum, saudaraku, cawan ini, mari kita sama-sama mengucap syukur. Darahnya yang tercurah, dia rela menggantikan kita karena dia mengasihimu, mengasihiku. Bilang saat ini, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Tidak ada ya Tuhan yang dapat mengorbankan hidupnya selain Engkau Yesus. Terima kasih buat darahmu yang tercurah. Bahkan Kau menangis menjerit, menahan kesakitan itu. Kau ditusuk paku, menahan rasa kesakitan itu hanya bagi kami. Dan darahmu sudah tercurah bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Oh terima kasih Bapak Yesus. Oh Yesus, terima kasih Jesus. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biar hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Dengan hati yang sungguh nyanyikan pujian ini, katakan, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu perbuatan tangan-Mu, kuasa-Mu, hidupku sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh betapa Kamu Hallelujah.
Terima kasih buat kasih-Mu yang terus Kau limpahkan atas setiap kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih pagi ini Tuhan, kami sudah menerima darah dan tubuh-Mu Tuhan, untuk membebaskan kami umat-Mu Tuhan. Dan terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, yang telah menguatkan kami semua, supaya kami terus tetap Tuhan, hidup di dalam kebenaran-Mu. Urapi Pastor Davis Tuhan dengan pengurapan yang dasar. Penuhkan bencananya hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan. Pakai lebih lagi Tuhan. Biar terus Tuhan hamba-Mu ini terus Tuhan akan dipakai Engkau untuk menjadi berkat bagi umat-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Suci kuduskan Tuhan persembahan kami yang akan kami berikan. Karena persembahan kami untuk menjadi pelebaran Tuhan bagi gereja bertempat ini. Berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang terurut Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang siap memberi persembahan yang terbaik bersama-sama dengan saya katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan bahasa Inggris minggu ini. Sambil persembahan dijalankan, saya akan menyambut adakah yang baru pertama kali hadir di ibadah pagi ini. Tolong lambaikan tangannya. Allah ada. Adakah yang baru pertama kali? Lambaikan tangannya. Amin. Ada selamat datang. Kakak, kalau belum ada tempat beribadah untuk minggu-minggu berikutnya, untuk sama-sama beribadah di tempat ini. Dan kita akan menyaksikan doa Bapak. Mari kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Kita akan undang sama-sama buat berdiri. Kita mau sama-sama katakan shalom 3 kali buat Prancis. Amin. 1, 2, 3. Shalom Prancis. Shalom Prancis. Shalom Prancis. Rakyatlah segala bangsa sujud
Sebab Roh Kudus-Mu sedang berkarya atas bangsa Perancis Tuhan, di dalam nama Yesus. Sehingga panji-panji kemenangan, panji-panji keselamatan boleh berkibar di atas Perancis Bapa, di dalam nama Yesus. Jiwa-jiwa kemenangan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan atas pemerintahan Roh Takut akan Tuhan yang sudah Kau kerjakan atas bangsa ini Bapa. Terima kasih atas rakyatnya, atas damai sejahtera yang selalu Kau curahkan Tuhan buat jiwa-jiwa di sana. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau terus serahkan bangsa ini ke tangan kuasa-Mu. Biar hanya kehendak-Mu saja yang boleh terjadi atas bangsa Perancis, di dalam nama Yesus. Sehingga bangsa Perancis boleh tahu bahwa pertolongan itu datang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Demikian juga untuk bangsa kami Indonesia Bapa. Kami percaya Engkau terus ada di bangsa kami Tuhan, untuk berkuasa atas bangsa kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja Bapa, di dalam nama Yesus. Terima kasih atas berkat yang melimpah buat bangsa kami Tuhan, sehingga resesi itu tidak akan terjadi buat bangsa kami, karena Engkau Allah yang memberkati bangsa kami. Engkau Allah yang berdaulat atas bangsa kami, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih atas keselamatan yang Kau berikan buat jiwa-jiwa yang di bangsa kami. Nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diakukan di bangsa kami Indonesia, di dalam nama Yesus. Kau terus sediakan Tuhan tiang lawan, tiang api buat bangsa kami Bapa, sehingga bangsa kami tidak akan pernah mengalami yang tidak baik Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Engkau sedang membongkar Tuhan segala sesuatu yang tidak baik buat bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang merenda Tuhan bangsa kami untuk menjadi bangsa yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Demikian juga untuk Hong Kong Bapa. Kami angkat tangan kami untuk bangsa ini Tuhan, kota ini Bapa, karena kami percaya Tuhan, di mana Tuhan kami boleh ada di tempat ini Tuhan, kami percaya itu adalah kesejahteraan kami Bapa. Kami memberkati saat ini dengan Hong Kong dengan sejahtera-Mu Tuhan, damai-Mu Tuhan, sukacita-Mu Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada di kota Hong Kong, di dalam nama Yesus. Lebih-lebih hadirat-Mu Tuhan berkuasa atas kota Hong Kong ini Bapa, di dalam nama Yesus. Segala penyembahan berhala dihapuskan di dalam nama Yesus, diganti roh takut akan Tuhan yang menyembah Yesus adalah Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan atas hamba-hamba-Mu Bapa. Saat ini kami berdoa Bapa buat Bapak Heriko, Pastor Davis Tuhan. Terima kasih Bapa buat kedua hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih atas roh-Mu yang sudah terus dan terus Kau taruh atas kehidupan hamba-Mu. Terima kasih atas kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat Tuhan yang selalu mampukan hamba-Mu untuk berjalan di dalam visi-Mu Bapa. Terima kasih, terus tutup bungkus hamba-hamba-Mu ini dengan kuasa darah-Mu Bapa. Kami terus mau serahkan kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Demikian juga untuk keluarga besar Tuhan, hanya ke tangan kuasa-Mu Bapa. Kami percayakan Tuhan, hari-harinya hanya ke tangan kuasa-Mu, karena kami tahu Tuhan, hanya di dalam-Mu ada pengharapan yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami juga mengucap syukur atas segala perbuatan-Mu buat Pastor Johan Handoyo dan keluarga Bapa. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu yang sudah, yang sedang, dan yang akan Kau lakukan buat hamba-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, kekuatan-Mu sempurna buat hamba-Mu Bapa, di dalam nama Yesus. Apapun yang saat ini terjadi, kami tetap percaya Engkau akan bawa terbang tinggi Tuhan, seperti Raja Wali yang mengatasi bumi Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hamba-Mu ke tangan kuasa-Mu Bapa. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas jemaat-Mu Tuhan yang ada dalam hari ini Bapa. Siang hari ini Tuhan kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan jemaat-Mu akan menjadi jemaat yang radikal Tuhan, yang terus mempercayakan hidupnya hanya kepada-Mu Bapa, akan bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terus berikan kekuatan, terus berikan mampukan Tuhan pada jemaat-Mu Tuhan untuk terus berjalan di dalam visi-Mu Bapa, di dalam nama Yesus. Pakai Tuhan, pakai
pakai jemaatmu Bapa untuk menjadi alatmu Bapa. Dan terus Tuhan kami percaya berkat yang dari surga turun atas kehidupan jemaatmu di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Dan terus Tuhan kami untuk para pengerjamu Bapa, kami mau terus serahkan hidup kami ke tangan kuasa-Mu. Pakai kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan biarlah kekudusan-Mu terus ada dalam setiap hidup kami. Kerendahan hati terus ada dalam kehidupan kami. Karena kami tahu dan kami percaya kami tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa tanpa Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami Bapa. Terus keunitian itu Tuhan, biarlah ada dalam setiap kami Bapa, para pengerjamu Tuhan. Tali kasih-Mu itu yang selalu mengikat kami, sehingga kami terus boleh berjalan bersama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur. Dan saat ini Tuhan kami mau angkat tangan kami khusus buat jiwa-jiwa dengan kuasa dan otoritas yang dari tempat mati ini. Kami percaya kuasa-Mu saat ini bekerja atas jiwa-jiwa yang saat ini mengalami keputusasaan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan berikan jalan keluar Bapa. Dan saat ini yang mereka yang sedang sakit, kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Pada siapa yang alami keterikatan Tuhan, saat ini Kau lepaskan di dalam nama Yesus, sehingga mereka menerima keselamatan yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan kami percaya Roh Kudus saat ini melawat jiwa-jiwa. Roh Kudus-Mu saat ini melawat jiwa-jiwa. Saat Roh Kudus-Mu melawat jiwa-jiwa, sehingga penuaian itu boleh terjadi atas jiwa-jiwa di dalam nama Yesus. Dan kami percaya gereja kami adalah Kau pakai untuk menjadi lumbung jiwa-jiwa Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari saudara, kita akan terima berkat Tuhan di pagi hari ini. Mari angkat tanganmu, buka hatimu. Terimalah berkat berlimpah, kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan pengurapan yang baru dari Roh Kudus mengalir dan memenuhi setiap kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Maranatha menjemput kita di awan-awan kemuliaannya. Kami terima berkat-Mu di hari yang indah ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua umat-umat Tuhan yang diberkati di kesempatan hari ini, bahkan di waktu-waktu ini, mari kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Kami terus menantikan dan mengundang Bapak Ibu Saudara untuk datang dan hadir di ibadah raya di minggu-minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan happy Sunday semuanya. Sunday, Tuhan Yesus berkati.